Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tersesat-sesat saya untuk mencari petunjuk Allah. Untuk mencari cahaya petunjuk ini luar biasa sulitnya. Oleh karena pertama tadi saya adzan di Masjid Nurul Huda Kapausari. Ternyata di sini Rawasari. Sudahlah sampai di Makmur situ tadi saya sudah tahu kalau itu Masjid Makmur. Pula saya tanya sama anak, itu Pak masjidnya? Itu Masjid Makmur. Indah ya Pak. Astagfirullahaladzim. Balik lagi, sudah sampai di sini lewat situ jalan sempit, mobil tidak bisa masuk. Balik lagi kejar-kejaran. Doa sudah mau selesai. Jadi terpaksa mohon maaf para bapak dan ibu yang saya muliakan, saya selamatkan dulu. Terus terang saya berarti ketinggalan belum sholat isya. Karena semata-mata mengejar tanggung jawab kami. Sudah sampai di situ tadi, untung ada tukang bakso. Pak, Masjid Nurul Huda mana? Yang situ Pak, tapi sini tidak bisa lewat mobil sini, putar lagi balik lagi Pak. Nanti lewat depan, yalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin belum terkabul doa saya sebelum Isya sudah sampai. Berkaitan dengan doa, besok doa tahajud malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini telah disampaikan oleh MC kita tadi, anak kita, bahwa bagaimana doa kita ini bisa terkabul. Satu perjalanan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada zaman keemasan Perang Dunia Kedua, kejayaan Islam, di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang ulama besar Imam Syakir Kubir Al-Balkhi, ada bilang Al-Balkha boleh, dari daerah Bukhara, menyampaikan pada suatu saat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibrahim bin Adham adalah juga salah satu ulama besar, di mana ulama besar juga seorang orang muhaddisin. Beliau ditanya oleh seorang hamba, oleh orang manusia, oleh seseorang di dalam pasar, wahai Imam Ibrahim bin Adham, lama saya mau bertemu sama antum. Baru kali ini berjumpa, walaupun di pasar kurang tepat tempatnya, tetapi tidak masalah saya bertanya. Apa pertanyaannya? Wahai Imam, Allah berfirman katanya, ud'uuni istajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman kepada kita untuk kita bersama di dalam Al-Quranul Karim, maksudnya di mana ketika kita menghendaki kepada Allah, bermohon kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, wahai Muhammad, ketika akan ada tanya seorang hamba bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku dekat kepada hamba-Aku. Kata Allah, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan aku kabulkan doanya ketika mereka kita semua ini berdoa kepada Aku, kata Allah. Tapi seorang tersebut menyangkal, wahai Imam Ibrahim bin Adham, kenapa doaku tidak dikabulkan? Oh, kalau gitu Bapak Ibu, ya Bapak yang saya muliakan, saya katakan, saya baca di sini Bapak Ibu yang saya muliakan. Al-Syaqiqul Balkhi anna qala kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basra fajtami'un nasa ilaihi, qala Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qala ta'ala ud'uuni astajib lakum wa inna mundu dahrit nad'uhu falam yastajibu lana. Wahai seorang imam, kenapa aku juga sudah berdoa sekian lama falam yastajib, tapi Allah tidak mengabulkan lana kepada aku. Maka Imam Ibrahim berkata kepadanya, ya alal Basra li'annahu qad matat qulubukum min asyaddi asya. Kenapa tidak dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya mati disebabkan oleh karena 10 perkara. Disebabkan oleh karena 10 perkara. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Awalu annakum araftumullah annahu khalaqakum wa razaqakum wa lam ta'uddu haqqah. Ia mengatakan, kamu mengatakan Allah adalah Tuhanmu, tetapi walam ta'uddu haqqah. Kamu tidak mendatangi hak-haknya Allah, kewajibanmu kepada Allah apa? Tidak kamu laksanakan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih banyak mengharapkan gaji dari Allah. Memperbanyak kita berdoa, ya Allah karuniakanlah kepadaku ini itu sepanjang jalan, sepanjang doanya, sampai 1 meter belum selesai, 1 jam belum selesai hampir doa memohon kepada Allah. Tetapi walam ta'uddu haqqah, tapi dia tidak menghadiri, tidak mendatangkan apa yang menjadi hak Allah dan kewajibannya. Belam na'buduhu kama amarakum, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kalian semua. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Ibadahlah kita kepada Allah. Bermohon kepada Allah, mohonlah kita kepada Allah. Bersandar kita kepada Allah pun bersandar padanya. Jangan sampai katakan mohon maaf, beriku maaf, aku kalau tidak berobat dengan dokter itu tidak sembuh saya. Syirik itu termasuk golongannya. Termasuk tidak mengindahkan kepada Allah, bahkan termasuk golongan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, wa dzani annakum qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bi. Kita membaca Al-Qur'anul Karim, baca sebanyak-banyaknya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lam ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan seterusnya. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa man ya'iduhum illa yadhunnun. Dan seterusnya. Membaca kita, tetapi kita tidak mengamalkan daripada apa firman tersebut. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan selanjutnya ayat tersebut, wa ma ja'alna qiblatan allati kuntu 'alaiha illa lina'lama yattabi'ur rasul. Tidak aku ciptakan kiblat ini, Ka'bah ini. Wa ma ja'alna qiblatan allati kuntu 'alaiha. Tidak aku ciptakan Ka'bah, kiblat kita bersama ini, kecuali untuk mengetahui illa lina'lama yattabi'ur rasul, untuk mengetahui siapa pengikut Rasulullah dan siapa yang membawa ikutnya. Mimma yang qaribu ala akhir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengatakan Al-Qur'an dibaca tapi tidak mempraktekannya. Sama aja, apalagi mohon maaf bacanya saya qulus sofa fa ome nana sema mawalahum entah berkali-kali nafas banyak. Tapi ini masalah karena memang masih belajar. Jangan sampai sudah seperti itu orang tua terlalu bangga, anakku sudah pandai baca Quran, padahal belum. Nah ini ya Bapak Ibu yang saya muliakan, membaca Quran ada tahapan-tahapannya, dan untuk bisa mengetahuinya maka haruslah kita mempelajari Al-Quran dengan taksimnya, tajwidnya. Belajar ilmu tajwid itu sunnah hukumnya. Membaca Al-Quran wajib hukumnya dengan membaca dengan tajwid, tetapi belajar tajwid itu hanya hukum sunnah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Artinya sekalipun kita tidak belajar tajwid, tetapi bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu yang paling tepat. Nah, jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, wassalitu annakum ta'atum adawatan iblisa wa walaitumu. Kita mengatakan iblis adalah musuh kita. Iblis adalah musuh Allah. Iblis musuh kita bersama, tetapi kita tetap mengikutinya. Ini yang salah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi malam disebutkan buat kita bersama adalah bagaimana ekonomi syariah berjalan. Awal sejarah ekonomi Islam, ekonomi syariah itu berjalan adalah pertama Allah menjadikan khalifah di atas dunia seorang manusia. Dan kemudian terjadi pertikaian, dan kemudian jadilah perdagangan, dan kemudian punya aturan untuk bagaimana ekonomi syariah. Dan di saat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengatakan iblis tidak mau mengikuti kita manusia. Allah berfirman kepadanya, tapi iblis mengatakan, aku tidak akan mau bersembah sujud taat kepadanya ya Allah. Kenapa? Karena aku engkau ciptakan ya Allah, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari neraka, dari api ya Allah. Sementara manusia engkau ciptakan min tin, maka aku lebih utama. Maka iblis seperti itu. Maka iblis Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita jujur, kita belum pernah bertemu dengan Allah. Kita belum tahu bagaimana surga. Tapi iblis sudah pernah dekat dengan Allah.
Iblis sudah pernah masuk dalam surga Allah dan kemudian dikeluarkan, diturunkan karena apa? Dia juga ingkar, tidak mau bersembah sujud, tidak mau bertaat kepada manusia. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Iblis turun ke dunia. Janjinya, kalau gitu ya Allah, biarkan saya akan menggoda dari hamba-hambamu sampai kiamat ya Allah. Ya silakan untuk cari kawan sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita mau ingin menjadi neraka, silakanlah berkawan dengan iblis. Bagaimana akan bisa terkabulkan doa kita mengatakan kita memusim iblis, tetapi kenyataannya kita mengikutinya. Saudara-saudara kita memprovokasi kepada kita terpicu olehnya. Di sekitaran kita terhadap anak-anak yang meminum minuman keras, kita ikut-ikutan. Di sekitaran kita sudah sabu-sabu, kita ikut-ikutan. Ganja dan segala macamnya kita ikut-ikutan. Ini namanya mengatakan tahu iblis adalah musuh kita, tapi kenyataannya masih kita melaksanakannya. Maka bagaimana kita akan mengharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah? Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rabi annakum idda'aitum hubbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum akhara. Mengatakan kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi kita bersama, tapi taraktum akhara. Tetapi kita meninggalkan hadis-hadisnya, tidak mengikuti sabda Rasulullah, tidak mengikuti apa yang telah disabdakannya. Maka bagaimana kita akan dikabulkan doa kita? Jadi ingat anak-anak, yang pertama kalau menulis, doa kita bisa terkabulkan. Doa kita tidak akan terkabulkan kalau mengatakan yang pertama, mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita, tapi kita tidak mengikuti hak kita, tidak melaksanakan kewajiban kita. Maksudnya tidak melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, mengatakan bahwa kita Rasulullah adalah utusan Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Mengetahui bahwa kitab Allah, kitab Al-Quranul Karim adalah kitab Allah, kita baca, tetapi kita tidak mengikutinya. Yang ketiga, mengatakan iblis adalah musuh kita bersama, tetapi kita justru mengikutinya. Dan yang keempat adalah kita mengatakan cinta kepada Rasul, tetapi tidak kita mengikutinya, bahkan ingkar kepada Rasul, ingkar sunnah. Wa sunnatu at-tariqah walam taqtadu walam taqtadubi. Yang kelima, annakum idaitum hubbal jannah walam ta'malulah. Kita mengatakan mau kepingin cinta, mau masuk surga, tapi kita tidak mau melakukan apa yang menyebabkan kita masuk dalam surga. Kalau kita ditanya, maukah kalian masuk surga? Tetap pasti jawabannya mau. Maukah kalian masuk neraka? Tidak akan mau. Adalah cara Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini, mohon maaf, kadang-kadang orang tua berkehendak anaknya hafal Quran. Tetapi ketika anak tidak mau dipaksakan oleh orang tua masuk mengamalkan Quran di pesantren dengan aturan sedemikian rupa, dan ketika orang tuanya datang diadu oleh anaknya, menangis orang tuanya dan luluhlah hati orang tuanya, bagaimana akan bisa berhasil? Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ini semua kalau ditanya santri-santri, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, santri-santri seperti santri-santri saya di sini, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi mohon maaf, tempat tinggal saya di ujung Harapan Raya, belok kanan 600 meter, di situ ada pelang pondok pesantren Alisa, itu punya saya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, semua santri-santri saya, insya Allah hari ini nanti ada yang hafal 30 juz. Dalam bulan puasa ini sudah ada 5 yang hafal Al-Quran 30 juz. Mereka rata-rata satu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ke puasa yang hari pertama kemarin, pas itu yang kelas 10 khatam hafal 30 juz. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kita akan bisa mendapatkan mahkota Al-Quranul Karim? Anak ini apabila hafal Quran berhak memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Kepada 10 keluarganya. Ditanya oleh Allah, wahai si Fulan, kenapa kau tidak mau masuk surga? Enggak ya Allah, kenapa? Janji Rasulullah, saya kan hafal Quran ya Allah, maka saya tidak akan masuk surga kecuali saya akan berhak memberikan syafaat 10 orang zakat. Maksudmu, bapak saya engkau masukkan neraka ya Allah, ibu saya engkau masukkan dalam neraka ya Allah, maka saya tidak akan mau masuk surga kecuali bapak dan ibu engkau panggil terlebih dahulu, keluarkan dari neraka. Silakan panggil siapa namanya, panggil. Ini enggak Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika orang tuanya ingin anaknya hafal Quran, menangis sejadi-jadinya, lepas dengan anak menangis. Prinsip saya lebih baik meneteskan air mata bisa sekarang daripada besok. Anak-anak kami mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan,
lulus SD, lulus TK, baru umur 5,5 tahun, 6,5 tahun, semua saya antarkan ke Jawa, jauh dengan saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu. Dan alhamdulillah anak-anak kami umur pas 11 tahun, kelas 5 SD rata-rata sudah hafal 30 juz. Jadi ini adalah pengkaderisasian, lebih baik menangis sekarang daripada menangis besok. Kadang-kadang kita sekarang, mohon maaf, beribu maaf, baru anak kita tidak pandai bu ngaji, tidak pandai do. Iya, karena cara belajarnya, mohon maaf, ujung-ujungnya ada pandai ada bu, yang penting makan. Iya pula, anak orang tua pun ikut menangis. Bagaimana anak akan bisa membawa syafaat? Padahal 10 orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, yang keenam, as-sadisu itta'atu khafan nar wa lam tantahu 'anil dzunub. Kita mengatakan takut daripada neraka, tetapi kita justru selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang justru memasukkan kita dalam neraka. Ailam ta'malul amal musyrilah. Jadi hendaknya lah kita Bapak Ibu yang mohon maaf, ilmu muwaqi'ati finnar. Jadi apapun yang kita lakukan sebanyak itulah yang mengarahkan kita pada neraka. Kita mengatakan tidak mau masuk neraka, takut pada neraka, tapi tidak mau menjauhkan dari perbuatan dosa. Kalaulah namanya manusia perbuatan dosa sudah wajar, tapi jangan terus-terusan kita berlaku dosa. Tidakkan saya ataupun Bapak Ibu, hampir semua kita semua sudah pernah melakukan dosa. Tapi hendaknya dosa-dosa yang kemarin jadikan lecutan buat kita bersama. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi kita berdosa. Ini kemudian yang ketujuh, idda'aitum andal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kita mengatakan mati itu adalah kenyataan, hak. Kematian itu wajib ada. Tetapi kita tidak akan memberikan perlengkapan atau pembekalan, wa lam tasta'iddu lahu. Hendaknya kita harus mempunyai bekal. Ketika kita mengatakan kita nanti akan mati, bekalin dulu kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, istaghaltum bi ayyubi ghairikum bil aghdiyam bima tarakum ayyubi anfusikum. Kita selalu asik menggunjingkan aib-aib orang, membuka aib orang, padahal diri sendirinya justru melakukan perbuatan aib. Ini Bapak Ibu, hendaknya kita jangan sampai mencoba lah mengungkit aib orang. Tidak perlu kita. Jangan sampai kita mengungkit aib orang, di balik itu malah kita melakukan suatu perbuatan aib. Karenanya itu jangan sampai kita membuka aib orang. Yang kesembilan, taquluna rizqallah wa lam tashkuruna. Kita memakan rezeki dari Allah tapi kita tidak mau mensyukurinya. Padahal syukur kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, wala asyrannakum tudfinuna mautakum wala ta'tabiruna. Jadi yang terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, wala ta'tabiruna bihim. Kita semua mengatakan nantinya kita orang mati itu akan dikubur. Tetapi kita tidak mengambil iktibar daripada pemakaman tersebut. Saya sudah mengatakan dalam kitab ini juga pada awal-awal, kalau tidak salah itu halaman yang ke-12. Sebelah kanan halaman ke-12, karena halaman gajir sebelah kiri. Halaman 12 sebelah kanan. Itu Imam Khatibul langsung ditanya, "Mata kullu matalbus ma'atasun?" Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan apa yang kau makan, serta di mana tempat tinggalmu? Jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita makan adalah bukan nasi rendang, bukan makanan yang serba menyelerakan. Yang kita makan adalah kematian. Dan apa yang kita pakai? Yang kita pakai adalah kain kafan. Dan di mana tempat tinggal kita? Tempat tinggal kita adalah kuburan. Selesai Pak. Jadi kalau kita bisa menjawab, insya Allah kita akan selamat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterlambatan kami, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya 10 hal ini. Anak-anak semua bisa mencatat. Kalau saya terlalu cepat, mohon maaf, dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mencerna. Intinya, kalau kita mengatakan tahu kepada Allah itu adalah Tuhan kita, ayo kita beribadah kepada Allah. Rasulullah adalah Nabi kita, ikuti sunnah-sunnahnya. Iblis itu adalah musuh kita, tinggalkan. Neraka itu harus kita tinggalkan. Surga harus kita dekati. Ya, perbuatan-perbuatan itu semua. Jangan kita membuka aib orang. Jangan selalu kita membuka aib orang. Aib kita nanti akan dibuka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekeliruan. Selamat jumpa dalam kesempatan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.